Oke Sobat Angler, balik lagi dengan saya Yoga Giovanna, kembali ke pembahasan real bait casting murah berkualitas seperti biasanya Sobat Angler. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas real bait casting dari Virtus yang katanya ini menarik, terbuat dari bahan karbon untuk bagian body atau frame-nya, dan banyak sekali yang berkomentar untuk merequest real bait casting dari Virtus ini. Dan di sini untuk pengemasannya sendiri dikemas dalam box yang berwarna abu-abu ya, dan ada kombinasi warna goldnya, dan di bagian depannya ini terdapat tulisan Raptor tentunya bro, untuk nama dari real bait casting ini. Nah, untuk spesifikasi yang tertera pada boxnya sendiri adalah untuk gear ratio ini tinggi banget, 8.5 berbanding 1 dengan bobot 140 gram. Oke, ini untuk gear ratio-nya tinggi banget. Nanti kita akan cek juga untuk gear ratio beberapa putaran spool yang kita dapatkan dalam sekali retrieve-nya. Nah, di sini ada max drag 8 kg, dan untuk line capacity kita akan bahas nanti pada spool real bait casting ini Sobat Angler. Oke, langsung aja kita bahas Virtus Raptor dari Virtus ini. Pastikan tonton video ini sampai habis untuk yang penasaran dengan Virtus Raptor ini yang katanya memiliki spesifikasi yang lumayan dan memiliki bahan karbon atau body karbon atau karbon grafit pada bodinya bro. Oke, langsung kita unboxing aja. Untuk pembelian satu buah real bait casting Virtus Raptor ini, pada boxnya kita mendapatkan di sini ada satu buah real bait casting Virtus Raptor dibungkus plastik seperti ini, dan tidak ada apa-apa lagi bro untuk yang kita dapatkan pada boxnya dalam satu pembeliannya. Oke. Nah, ini dia Virtus Raptor. Oke, bisa kita lihat di sini. Virtus Raptor ini kayaknya tidak asing banget untuk penampilannya. Oke, Virtus Raptor untuk handle hanya tersedia di handle kiri ya, untuk varian handlenya. Jadi untuk yang kidal belum dapat meminang atau merasakan real Virtus Raptor ini, karena yang tersedia hanya di handle kiri saja sih kayaknya bro. Oke, kita langsung aja ke pembahasan mulai dari desainnya terlebih dahulu untuk si Virtus Raptor ini Sobat Angler. Oke, dari segi desain tadi pada boxnya tidak tertera ini size berapa untuk satu buah real bait casting Virtus Raptor ini bro. Saya rasa untuk ukurannya sendiri, jika kita lihat dari ukuran dimensi dari real bait casting ini terlihat sangat lumayan kecil ya, tapi tidak sangat kecil banget. Dan ini saya rasa ukurannya adalah 100 cocoknya, atau ukuran 100, karena memiliki body atau dimensi yang terbilang lumayan kecil sih ini. Jadi saya rasa untuk 150 ini kurang cocok. Saya rasa untuk 80 terlalu besar, dan cocoknya adalah di ukuran 100 menurut saya pribadi sih, yang tentunya memiliki body atau frame yang berbahan karbon di bagian body atau frame-nya ini, sehingga kita rasakan pada saat genggam seperti ini dia sangat ringan bro. Oke, dan di sini terdapat serat-serat karbonnya juga, bisa kita lihat ya di bagian body maupun di bagian side covernya ini juga terlihat ada serat-serat karbon. Jika kita lihat teliti seperti ini Sobat Angler, dibalut dengan warna abu-abu bro. Untuk di bagian pewarnaannya full warna abu-abu nih untuk satu buah real bait casting Virtus Raptor ini. Dan untuk real bait casting yang memiliki bahan karbon seperti ini tentunya memiliki kelebihan yang lebih ringan, dan juga terhindar dari korosi. Jika kita main di air laut maupun di air payau, ini tidak mudah terjadi korosi di bagian body atau di bagian frame-nya ini Sobat Angler. Nah, kemudian di bagian handle terbuat dari bahan karbon juga nih. Pada bagian handle terdapat serat karbon, lapisan-lapisan karbonnya di sini. Dan kemudian kerennya lagi, yang menariknya di sini adalah di bagian knob handle, tentunya sudah menggunakan bahan karbon juga nih di bagian knob handle-nya bro. Oke, keren banget untuk desain handle dari Virtus Raptor ini. Jadi secara look, secara penampilan sekilas ini lebih baik lagi ketimbang yang Virtus Prime X kemarin ya, yang sempat saya review juga. Dan ini juga lebih baik lagi di bagian handle sudah memiliki bahan karbon, dan juga di bagian knob handle-nya sudah menggunakan bahan karbon, dan juga memiliki bentuk yang sporty seperti ini bro. Oke. Nah, dan tampaknya pada bagian knob handle ini kita tidak bisa membongkar, karena screw yang ada di sini atau penutup knob handle ini kita tidak bisa membukanya Sobat Angler. Dengan koin tidak bisa tadi, dan juga dengan obeng min kita tidak bisa membuka si knob handle-nya ini bro. Jadi kita anggap saja knob handle dari real bait casting ini tidak bisa kita bongkar, akan tetapi sudah keren banget untuk bentuknya kah. Nah, kemudian tidak hanya itu, untuk star drag di sini dia juga memiliki bahan karbon ya. Oke, bisa kita lihat serat-serat karbon yang ada pada bagian star drag-nya, dan di sini untuk star drag sudah disematkan clicker di dalamnya bro. Oke,
Oke, start drag sudah memiliki clicker. Kemudian untuk spool tension knob, nah di sini dia tidak memiliki clicker untuk di bagian spool tension knob-nya, dan ini sepertinya berbahan plastik atau berbahan grafit lah untuk di bagian spool tension knob-nya ini. Nah, jika kita buka spool tension knob-nya ini, nah di sini juga terdapat satu buah rubber seal ya, yang tentunya untuk mencegah air masuk nih ke dalam bagian komponen pinion shaft maupun bearing yang terdapat di dalamnya. Kalau ada bearingnya nanti kita akan cek untuk membongkarnya nanti, bro. Oke, kemudian tidak hanya itu, untuk sistem drag dari rail bed casting ini juga sudah disematkan drag clicker, dan suaranya cukup nyaring, bro. Nah, cukup nyaring di bagian clicker atau drag clicker. Nah, di sini ada sensasi clickernya pada saat fight dengan ikan, nanti bisa ada sensasi clicker. Ini udah keren banget. Di kelas harga 260 ribuan sudah terdapat drag clicker dan juga berbahan karbon di bagian frame atau bodinya, sehingga sangat ringan banget. Nah, karena rail ini memiliki bobot yang sangat ringan, saya rasakan di tangan saya ini termasuk bobot yang sangat ringan ya. Dan sekarang kita akan hitung dulu nih untuk bobotnya. Nah, untuk bobot satu buah rail bed casting Virtus Raptor ini saya mendapatkan 137 gram, bro. Nah, ini termasuk bobot yang termasuk sangat ringan sih untuk satu buah rail bed casting ya. Dan untuk rail bed casting yang memiliki bahan karbon ini sangat sesuai sekali bobotnya, bro, 137 gram. Nah, kemudian untuk sistem pengereman tentunya menggunakan sistem pengereman magnetik. Untuk level pengereman atau angka pengereman di sini tertera dari angka 0 untuk angka maksimal. Kemudian untuk angka maksimalnya adalah di angka 10 ya, untuk sistem pengereman di angka 10. Jadi ada 10 level pengereman yang akan meredam laju spool dengan sangat baik nantinya pada saat kita melakukan casting. Nah, selain itu untuk di bagian line guide ini sudah keren banget, dilapisi dengan bahan keramik seperti biasa, dan bentuknya adalah bentuk triangle V-shape, bro. Jadi jarang-jarang nih ada rail bed casting 260 ribuan seperti ini sudah mengaplikasikan line guide yang menggunakan bentuk triangle V-shape seperti ini, sobat angler. Tentunya untuk maksimalkan performa casting dan juga meminimalisir terjadinya gesekan pada saat kita meretrieve atau fight dengan ikan, agar PE yang kita gunakan tidak mudah lecet, sobat angler. Ini udah keren banget sih untuk si line guide-nya ini sudah menggunakan bentuk triangle V-shape, sobat angler. Oke, setelah kita cek tadi untuk fitur-fitur yang tersedia dalam rail bed casting Virtus Raptor ini, dan sudah lumayan banget untuk harga yang disematkan pada rail bed casting ini adalah sekitar 260 ribu. Kita sudah bisa mendapatkan rail bed casting dengan frame atau bodi yang berbahan karbon dengan bobot yang tergolong sangat ringan, yaitu tadi sekitar 137 gram saya dapatkan di timangan saya, bro. Dan ini lumayan banget untuk spesifikasinya dan untuk fitur-fitur yang kita dapatkan. Dan sekarang kita akan melakukan beberapa tes untuk rail bed casting Virtus Raptor ini dengan gear ratio yang tadi adalah 8.5 berbanding 1. Kita akan hitung juga berapa putaran spool dalam sekali retrieve, dan kita akan tes juga perputaran handle apakah smooth atau tidaknya nanti, dan juga lanjut ke bagian sistem pengereman apakah berfungsi dengan sangat baik nantinya, bro. Di sini disematkan 8.5 berbanding 1, bro. Dan ini tergolong tinggi sih sebenarnya jika benar gear rasionya adalah 8.5 berbanding 1. Dan sekarang kita akan tes. Nah, di sini saya sudah menandainya dengan plastik ya, berapa putaran spool yang kita dapatkan pada sekali retrieve-nya, bro. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dan handle-nya sudah kembali seperti semula, dan saya mendapatkan hanya 7 putaran spool dalam sekali retrieve-nya, bro. Jadi 8.5 berbanding 1-nya ini kurang cocok ya. Ini dipakai untuk meminat pelanggan sih sebenarnya ya. Kemudian untuk di bagian putaran handle, nah di sini lumayan smooth juga. Oke, bisa kita lihat. Nah, tapi kurang ngacir sih untuk bagian handle pada saat kita putar seperti ini ya. Nah, di bagian one way di sini terdapat sedikit jeda ke belakang sebenarnya, bro. Ada sepersekian mili sih untuk jeda ke belakangnya. Nah, jadi one way-nya sendiri saya rasa kurang baik sih untuk Virtus Raptor ini, dan itu sebuah kelemahan yang pertama dari Virtus Raptor jika kita lihat lebih teliti seperti ini ya. Jadi itu merupakan kekurangan yang pertama yang bisa kita temukan pada Virtus Raptor ini, bro. Nah, kemudian kita akan tes juga nih untuk sistem pengereman. Kita tempatkan di angka 0 terlebih dahulu, bro. Kita lakukan free spool seperti biasa. Nah, di sini untuk free spoolnya
sangat ngacir bro, bisa kita lihat di sini, bisa kita lihat di kamera. Untuk free spool durasi putarannya sangat lama Sobat Angler. Nah, jadi bukan itu yang kita cari untuk mengetes sistem pengereman, tapi untuk kinerja bearing di bagian spool dan di bagian side covernya ini bekerja dengan sangat baik, sangat lancar sekali untuk bearing yang ada pada bagian spoolnya, karena ngacir banget untuk di free spool seperti ini. Nah, dan sekarang kita akan taruh di pengereman angka 10 ya, angka 10 nih, karena memiliki max level di angka 10 untuk sistem pengereman. Oke. Nah, untuk laju perputaran spoolnya udah bisa meredam laju spool, lumayan tiba-tiba sih ini, karena tapi masih terdapat pergerakan, padahal ini sudah di angka maksimal bro. Nah, untuk sistem pengereman yang lebih lanjutnya lagi, nanti kita akan tes di lapangan aja, seberapa berfungsikah dan seberapa long cast reel bait casting Virtus frame ini bisa melempar lelur Sobat Angler. Nah, jadi lumayan nih untuk Virtus Raptor. Dari segi harga ini sudah rekomendasi sekali sih untuk kita pinang si reel bait casting Virtus Raptor ini. Dan untuk joran yang cocok digunakan pada Virtus Raptor ini, saya rasa joran 6 LB masih cocok, dan juga 10 LB, 12 LB juga masih cocok bro untuk satu buah reel bait casting Virtus Raptor ini, karena memiliki bodi yang sangat kecil dan juga tipikal UL banget untuk si bentuknya ini. Nah, oke, kemudian di bagian pengunci side cover terdapat pada bagian kanan belakang. Seperti biasa, kita tinggal tekan ke bawah dan cabut langsung, tidak slide ke bawah ya, kita tinggal cabut langsung untuk si side covernya ini. Nah, di sini ada 8 titik magnet yang tadi meredam laju spool dengan lumayan baik ya. Dan untuk kekuatan magnetnya sendiri di sini lumayan kencang sih bro. Harusnya ini bisa menghentikan laju spool secara signifikan, tapi tadi tidak berhenti secara signifikan, masih secara pelan-pelan. Nah, spoolnya bro, di sini terdapat satu buah ball bearing, ada sealnya. Dan untuk spool dari reel bait casting Virtus Raptor ini menggunakan short axis spool atau spool yang bertipe as pendek seperti ini ya. Tentunya ada fungsinya juga nih untuk spool yang bertipe short axis spool seperti ini, tentunya untuk memaksimalkan performa casting agar mencapai long cast maksimal, dan juga untuk mendapatkan akurasi pada saat kita melempar lur. Nah, di sini kita akan hitung juga bro untuk bobot satu buah spoolnya. Nah, di sini beratnya 11 gram ya, lumayan sih ini. Lumayan ringan bro, ini lumayan ringan. Dengan bobot spool 11 gram seperti ini, saya rasa untuk menggunakan lur 4 gram, 3 gram masih aman sih ini, berdasarkan pengalaman saya pribadi. Menggunakan bobot spool sekitar 10-11 gram masih cocok menggunakan lur 3 gram maupun 4 gram ke atas Sobat Angler, atau 5 gram ke atas lebih cocok lagi sih, karena pada dasarnya reel BC atau reel bait casting, semakin berat lur dia semakin bagus Sobat Angler. Dan untuk reel BC biasanya jarang yang bisa menggunakan lur-lur kecil, dan ini saya rasa 3 gram sampai 4 gram masih aman untuk digunakan pada Virtus Raptor bro. Nah, kemudian untuk tipe dari spoolnya sendiri di sini sebenarnya menggunakan tipe reguler ya, tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu dangkal untuk satu buah spool reel bait casting Virtus Raptor ini bro. Jadi ini merupakan spool reguler, dan untuk daya tampung lainnya sendiri adalah atau lane capacity pada spool reel bait casting Virtus Raptor ini kita lihat di kotaknya aja bro. Nah, di sini kita bisa lihat bro untuk line capacity untuk PE1 atau PE yang berdiameter 0,16 mm. Di sini dia bisa menampung 250 meter. Kemudian PE2 atau PE yang berdiameter 0,23 mm, dia mampu menampung 190 meter. Kemudian PE 1,5 atau PE 1,5 atau yang berdiameter 0,20 mm, dia bisa menampung 220 meter bro. Kemudian untuk PE 2,5 dia bisa menampung 260 meter untuk diameternya 0,26 mm bro. Dan tadi untuk fitur-fitur yang tersedia saya rasa udah cukup banget di kelas harga 260 ribuan. Ada drag clicker yang lumayan nyaring untuk suaranya, kemudian tadi putarannya juga lumayan smooth tadi di kelasnya.
Oke. Nah, sekarang kita langsung aja bro untuk membongkar real bad casting Virtus Raptor ini seperti apa spare part bagian dalamnya, dan pastikan tonton video ini sampai habis. Oke, kita bongkar aja nih untuk si Virtus Raptor ini bro. Nah, ini pair clutch-nya udah jatuh duluan sini. Nah, kemudian di bagian spool tension kita buka juga. Nah, di sini ada pinion shaft yang terbuat dari bahan plastik ABS yang berfungsi untuk mengencangkan tension spool. Pada saat kita kencangkan si spool tension knob-nya, otomatis ini akan menonjok si spool atau aspoolnya sehingga spool makin kencang pada tensionnya. Nah, itu fungsi dari si pinion shaftnya ini bro, selain poros dari pinion gear. Oke, kita temukan di sini ada satu buah ball bearing di bagian spool tension knob, sudah disupport oleh satu buah ball bearing, tentunya lebih lancar lagi pada saat putaran spoolnya tadi. Oke. Nah, kemudian di bagian atas one way ada satu buah ball bearing, akan tetapi di sini ball bearing belum menggunakan seal. Kemudian ada one way bearing, ada main gear atau drive gear ya. Nah, untuk key washer terbuat dari bahan metal sepertinya. Untuk drag washer terbuat dari bahan teflon. Ini teflon dan tipis banget untuk drag washernya. Dan ada satu buah lapisan aja bro. Nah, untuk drag clipper tipenya standar dan ini mudah patah pada saat pemakaian jangka panjang nanti. Ada housing clicker terbuat dari bahan aluminium. Nah, untuk drive gearnya sendiri ini ringan banget bro. Tampaknya ini menggunakan bahan aluminium sih untuk di bagian gearnya. Untuk di bagian main gear yang menggunakan aluminium seperti ini biasanya lebih mudah penyok sih di bagian geriginya ini ketimbang yang kuningan atau brass ya. Akan tetapi kuningan lebih berat daripada si aluminium seperti ini bro, tapi lebih kuat. Nah, di sini ada anti reverse-nya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya untuk clutch cam, kick lever dan juga tambar. Untuk clutch cam dan tambar di sini terbuat dari bahan metal. Dan untuk kick lever ada lapisan platnya di sini juga. Ada lapisan plat dan didasari dengan bahan ABS untuk kick levernya bro. Nah, dan untuk per tendang dari tambar ini sudah tebal banget, jadi tidak mudah patah atau tidak mudah putus pada saat kita pakai tambarnya ini dalam pemakaian jangka panjang bro. Oke, udah lumayan sih, lumayan banget, lumayan keren untuk di bagian clutch cam, di bagian tambar dan juga kick lever. Ini sudah memenuhi standar banget untuk real bed casting. Nah, kemudian untuk daya tarik magnet, untuk reaksi magnetnya di sini sedikit bereaksi ya untuk clutch cam, dan untuk tambar sedikit bereaksi terhadap magnet. Nah, di sini tampaknya sedikit mudah terjadi korosi, tengah-tengah sih antara mudah dan juga susah juga untuk terjadi korosi karena reaksi magnetnya sangat minim. Nah, oke. Kemudian di bagian main shaft sama seperti main gearnya tadi terbuat dari bahan aluminium bro. Nah, oke, sampai lupa di bagian rumah pinion gear atau di sini sudah disupport oleh satu buah ball bearing ya. Ya, akan tetapi ball bearingnya di sini tidak terdapat seal atau masih telanjang di bagian poros pinion gearnya ini. Kemudian kita buka juga di bagian main shaft. Nah, untuk di bagian poros dari main shaft di sini menggunakan bushing plastik, bukan menggunakan ball bearing ya. Oke, jadi bearing yang saya temukan pada Virtus Raptor ini, yang pertama ada di bagian side cover, kemudian yang kedua ada di bagian spool, yang ketiga ada di bagian spool tension knob, yang keempat ada di bagian atas one way bearing, dan yang kelima ada di bagian rumah pinion gear sudah terdapat satu buah ball bearing. Nah, kemudian yang plus satunya adalah di bagian one way. Jadi saya temukan ada 5 plus 1 ball bearing yang ada di dalam Virtus Raptor ini bro. Jadi udah lumayan sih untuk jumlah ball bearing, udah cukup banget untuk satu buah real bed casting sobat angler. Nah, cukup sekian saja untuk part-part yang vital pada real bed casting, dan ini sangat simpel juga untuk spare part yang ada bro. Oke sobat angler, jadi untuk kelebihannya tadi bisa kita simpulkan sendiri.
Untuk kelebihan ada di bagian body atau frame yang sudah berbahan karbon dan memiliki bobot yang sangat ringan sekitar 137 gram aja bro untuk bobotnya. Kemudian untuk handle dan juga knob handle juga keren banget untuk kelebihannya sendiri. Kemudian di bagian clutch cam, kick lever dan juga tambar tadi sudah memiliki standarisasi spare part yang udah standar banget lah untuk rail bed casting yang tergolong bagus ya untuk spare part bagian dalam dari rail bed casting Virtus Virtus Raptor ini bro. Nah selain itu untuk bobot spoolnya tadi adalah sekitar 11 gram ya. Untuk bobot spool saya rasa masih aman banget jika kita main lure kecil, main lure 3 gram, 4 gram, 5 gram ini masih enak banget bro. Dan untuk kekurangannya sendiri tadi adalah di bagian jeda bagian seputaran handle atau sistem one way nya kurang bekerja dengan baik. Sedikit ada jeda ke belakang atau reverse di bagian putaran handle bro. Nah jadi hanya itu saja. Dan untuk harga yang dibanderol sekitar 260.000 aja sudah pas banget dengan apa yang kita dapatkan atau apa yang disajikan pada rail bed casting Virtus Raptor ini bro. Oke, sekian aja untuk link pembeliannya, nanti kita akan taruh di kolom deskripsi. Dan untuk yang tertarik bisa langsung klik aja bro untuk link pembeliannya di kolom deskripsi saya nanti. Dan sekian aja untuk pembahasan Virtus Raptor kali ini yang tadi memiliki bodi yang sangat ringan karena memiliki bahan karbon dan juga spoolnya ringan, memiliki daya tampung lain yang juga sangat banyak bro. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Tonton juga video-video saya yang lainnya karena di sini ada banyak sekali rekomendasi seputar rail bed casting atau tackle-tackle lainnya bro yang murah-murah berkualitas saja. Oke, salam satu hobi dan saya ucapkan banyak terima kasih.